Perkenalkan, nama saya Andreas Pascal Silalahi dari kelas 11 IPS 1 akan mempraktekkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat menonton. Yang pertama adalah luas permukaan. Faktor yang pertama, luas permukaan. Siapkan bahan-bahannya, itu 2 gelas, 1 sendok, gula merah, dan air. Siapkan gelas dan tuangkan air. Siapkan juga gula merah yang sudah dipotong menjadi beberapa keping. Jangan lupa menghitung berapa lama gula merah berbentuk keping hingga larut dalam air menggunakan stopwatch. Oh iya, gula merah yang digunakan adalah 1/8 dari gula merah utuh. Setelah 2 menit 35 detik, maka didapati gula merah berbentuk keping larut di dalam air. Percobaan yang kedua, siapkan juga gelas dan tuangkan air. Siapkan juga 1/8 gula merah yang sudah dipotong hingga berbentuk butiran, lalu masukkan ke dalam air. Jangan lupa menghitung berapa lama gula merah berbentuk butiran hingga larut dalam air. Setelah 1 menit 30 detik, didapati bahwa gula merah berbentuk butiran sudah larut di dalam air. Apa yang bisa kita simpulkan dari percobaan tadi? Dari percobaan yang dilakukan tadi bisa disimpulkan bahwa gula merah berbentuk butiran lebih cepat larut di dalam air dibandingkan gula merah berbentuk kepil. Hal ini membuktikan bahwa laju reaksi dapat dipengaruhi oleh luas permukaan. Semakin kecil ukurannya, maka luas permukaan semakin besar. Jumlah tumbukan akan lebih sering terjadi sehingga reaksi semakin cepat. Begitu pula sebaliknya. Faktor yang kedua adalah suhu. Percobaan yang pertama, siapkan gelas berisi air dingin. Siapkan juga gula pasir 1 sendok. Masukkan gula pasir ke dalam gelas berisi air dingin, lalu aduk-aduk hingga gula pasir larut di dalam air. Setelah 2 menit 49 detik, didapati gula pasir belum sepenuhnya larut di dalam air dingin. Percobaan yang kedua, siapkan gelas berisi air dengan suhu ruangan. Siapkan juga 1 sendok gula pasir, lalu masukkan gula pasir ke dalam gelas berisi air dengan suhu ruangan. Aduk-aduk hingga gula pasir larut di dalam air dengan suhu ruangan. Setelah 1 menit 18 detik, didapati bahwa gula pasir larut di dalam gelas berisi air dengan suhu ruangan. Percobaan yang ketiga, siapkan gelas berisi air panas. Siapkan juga 1 sendok gula pasir, lalu masukkan ke dalam gelas berisi air panas. Aduk hingga gula pasir larut di dalam air. Jangan lupa menghitung berapa lama gula pasir larut di dalam air panas. Setelah 42 detik, didapati bahwa gula pasir sudah larut di dalam air panas. Apa yang bisa kita simpulkan dari percobaan di atas? Dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu dinaikkan, maka semakin banyak terjadinya tumbukan, sehingga laju reaksi semakin cepat. Begitu pula sebaliknya. Faktor yang ketiga adalah konsentrasi. Bahan-bahannya adalah air, gula 2 gelas, dan 1 sendok. Percobaan yang pertama, siapkan gelas lalu masukkan gula 1 sendok kecil ke dalam air. Kemudian aduk hingga gula larut di dalam air. Setelah 1 menit 27 detik, didapati gula larut di dalam air. Percobaan yang kedua, siapkan air lalu masukkan 2 sendok gula pasir ke dalam air. Aduk hingga gula larut di dalam air.
Setelah 1 menit 17 detik didapatkan gula larut di dalam air. Apa yang bisa kita simpulkan? Dari percobaan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin banyak konsentrasi, maka semakin pekat suatu larutan, sehingga semakin banyak juga partikel. Dengan begitu, semakin banyak terjadinya tumbukan yang menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Faktor yang terakhir adalah faktor katalis. Pertama-tama, siapkan 3 buah gelas asam cuka, kemudian pemutih pakaian. Tuangkan 3 sendok makan asam cuka pada gelas pertama dan gelas ketiga. Tuangkan juga 3 sendok makan pemutih pakaian pada gelas kedua dan gelas ketiga. Siapkan 9 buah klip, lalu beri 3 klip pada masing-masing gelasnya. Setelah itu, tunggu hingga muncul reaksi kimia pada salah satu gelas. Katalis sendiri memiliki fungsi yaitu menurunkan energi aktivasi sehingga laju reaksi semakin cepat. Apa yang bisa kita simpulkan? Dari percobaan tadi dapat dilihat bahwa gelas pertama terjadi reaksi kimia, gelas kedua tidak terjadi reaksi kimia, dan gelas ketiga adalah yang paling banyak terjadi reaksi kimia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.